Kata Syekh Said Nursi, ukhuwah itu selain dasarnya keimanan akan melahirkan namanya sahs maknawi. Sahs itu diri, maknawi itu yang maknawi itu ndak kelihatan fisiknya, tapi ada. Jadi ada diri fisik, ada diri non fisik yang sifatnya maknawi, yang itu jauh lebih kuat. Kebersamaan itu kan sahs maknawi. Misalnya gini loh, sahs maknawi itu, kita yang ngaji malam hari ini diikat oleh tujuan yang sama, keinginan yang sama, kepentingan yang sama. Hakikatnya ini banyak sekali. Jadi secara fisik ini jumlahnya banyak, tapi secara maknawi ini satu. Semuanya adalah orang-orang yang ingin belajar filsafat misalnya. Ini namanya sahs maknawi. Jadi ada diri maknawi hasil kebersamaan kita. Jadi dari 2 jadi 1, dari 4 jadi 1, 10 jadi 1, 20 jadi 1. Ini namanya sahs maknawi. Sebaliknya, kita yang satu ini akhirnya jadi banyak. Kalau saya sendirian itu mata saya cuma satu, tapi sahs maknawi kita bersama malam hari ini matanya banyak. Mungkin di belakang ada apa saya tidak lihat, teman-teman lihat, Pak awas loh Pak, ada apalah, mungkin binatang terbang apa loh. Saya tidak lihat, tapi seolah-olah saya punya mata banyak, belakang saya saja lihat. Dari mana? Kalian jadi mataku yang kesekian. Gitu loh. Tenaga misalnya, teman-teman ngaji malam hari ini, ada yang bikin teh, ada yang bikin kopi, ada yang noto sandal, ada yang... Ini kan kenapa kita jumlah banyak. Coba kita bikin teh sendiri, masing-masing yang kesini ngudek lagi, bikin apa lagi, nanti sandalnya diurusi sendiri-sendiri, ada yang disembunyikan di sana, macam-macam ruwet. Itu lama dan rumit. Coba ada sahs maknawi, kebersamaan kita yang membuat tenaga kita jadi banyak, mata kita jadi banyak, tangannya jadi banyak, kakinya jadi banyak. Luar biasa, kita bisa mewujudkan cita-cita keinginan kita bareng-bareng. Bayangkan kalau saya nyiapkan ngaji ini, saya harus ngangkat metode dewe, ngambil laptop sendiri, nanti bawa termos sendiri ke sini untuk minum, terus itu kan ruwet. Tapi semuanya jadi ringan, saya kesini tinggal duduk, minum, santai, ngoceh, selesai. Nah, kenapa? Ada banyak telinga, banyak mata, banyak tangan, banyak pikiran yang membantu. Itulah sahs maknawi. Jadi kebersamaan kita melahirkan sosok baru yang tentunya jauh lebih superpower daripada kalau kita sendirian. Nah, menarik kalau kalimatnya Syekh Said Nursi, kita itu seperti satu organ dari satu tubuh. Kita seperti gerigi dari roda pabrik yang sedang merancang kehidupan abadi di akhirat. Kita kalau bisa seperti dua tangan yang tidak pernah bersaing, tidak pula saling dengki atau membanggakan masing-masing. Ini kan sering diceritakan ya, bagaimana tangan kita itu kompak. Kalau saya pakai arloji tangan kiri, itu yang kanan tidak protes. Coba tangan kanan protes itu, yo kok yo kiri, padahal harusnya kan kanan. Nanti yang kiri, yo sekali-sekali saya dikasih yang bagus-bagus lah, masa dibuat yang belakang-belakang terus misalnya. Yo dikasih arloji sekali-sekali tidak apa-apa lah misalnya. Loh itu teman yang sana pakai kanan kok ini. Tapi enggak, dia ikut saja. Itu kayak tangan kanan dan tangan kiri. Jadi orang yang saling dengki itu seperti tangan kanan dan tangan kiri yang enggak sinkron, enggak kompak. Oh itu berat kalian hidupmu. Nah, kedua mata juga tidak saling menyalahkan. Lisan tidak pernah protes pada telinga. Kalbu juga tidak protes pada batinnya sendiri. Saling melengkapi, saling menutupi. Mulut kita kompak dengan hati kita, dengan diri kita. Sebenarnya tadi pikiranku jorok loh ya, tapi jangan cerita-cerita ya. Itu kan mulut kita manut. Ya wis, tenang saja, aku tidak cerita. Coba
mulut kita tidak kompak, terus begitu keluar ngomongnya, wah tadi pikirannya gambarnya saru-saru loh, wah itu celaka kita. Jadi dia kompak, ikut apa yang ada dalam diri kita, batin kita. Loh harusnya begitu, sahes maknawi itu bareng-bareng kita mencapai tujuan, bersama-sama. Kita seperti satu tubuh. Jadi baik, lanjut. Nah, nanti di kitab itu Syekh Said Nursi mengilustrasikan 2 cerita. Yang pertama tentang lampu minyak, yang kedua tentang pembuat jarum. Jadi cerita yang pertama, misalnya kata Syekh Said Nursi, ada 5 orang yang menyalakan lampu minyak. Yang satu menyediakan minyak, yang satu mencari sumbu, yang satu mencari kacanya, kemudian yang satu menyediakan koreknya. Loh itu kan cepet. Yuk kamu cari ini, cari itu, cari itu. Begitu datang lengkap sudah, ada lampu, dinikmati bersama. Bayangkan kalau masing-masing mencari sendiri-sendiri, tidak jelas yang dicari apa. Masing-masing harus nyari kaca, nyari korek api, nyari sumbu sendiri-sendiri, lama. Tapi kalau bareng-bareng bisa cepat. Bahkan kata Syekh Said Nursi, seandainya masing-masing mereka punya cermin besar, lampu tersebut bisa masuk dalam cermin dan mencahayai semua orang. Maksudnya apa? Sahes maknawi tadi, kebersamaan tadi bisa memberi manfaat jauh lebih banyak orang yang lain. Jadi kalau kita sendiri mungkin dapatnya lampu kecil, tapi bersama-sama ketemu lampu besar. Akhirnya apa? Manfaatnya juga untuk lebih banyak orang, tidak hanya 5 orang ini. Itu kalau dikontekskan dengan Islam, disitulah nanti rahasianya Islam itu bisa rahmatan lil alamin. Tidak mungkin lahir rahmatan lil alamin itu tanpa ukhuwah, kekompakan kita bareng-bareng. Jadi kayak tadi, kayak satu tubuh tadi loh. Kalau yang satu berkhianat, mulutnya tidak bisa nutup rahasia, bubar. Sudah. Jadi dengan bareng-bareng bersama, manfaatnya lebih besar. Kalau kita pecah kerja sendiri-sendiri, bisa jadi untuk kita sendiri pun tidak ketemu manfaatnya. Karena mungkin karena kita sendiri jadi terbatas. Mungkin kita hanya dapat minyaknya saja tapi tidak dapat koreknya. Sehingga lampunya ya ada sih, tapi ya gimana nyalainnya. Mungkin yang sana dapat koreknya saja, tidak ada lampunya. Buat apa korek, dinyalain sebentar juga tidak bisa lama. Tapi dengan bareng-bareng bisa saling mendukung. Nah, bahkan contoh yang kedua itu beliau menjelaskan cerita pembuat jarum jahit. Jadi kalau bikin jarum itu kecil. Bahkan kita cenderung menganggap jarum itu remeh. Ayo kalau kita remehkan, silakan teman-teman bikin jarum sendiri, lak puyeng. Ya kan? Kita bisa bikin jarum itu kalau bareng-bareng mungkin lebih mudah. Ada yang menyediakan besinya, ada yang siap apinya, ada yang mencari alatnya, ada yang membuat lubangnya. Sehingga waktunya bisa efektif. Kerja bareng-bareng. Tapi kalau kita sendirian bikin jarum, meskipun sekedar jarum saja, itu bisa seminggu, 2 minggu, sebulan bisa tidak jadi. Apalagi tidak ngerti ilmunya. Itulah maksud dari sahes maknawi. Jadi ukhuwah itu dasarnya keimanan dan lahirnya sahes maknawi. Jadi kebersamaan. Kalau pakai istilahnya Pancasila, ya persatuan. Persatuan kata Bung Hatta beda dengan persatean. Ya.
persatean itu daging ini, daging itu, dipaksa masuk, ditusuk, dipaksa bersama. Kalau persatuan tidak begitu. Kalau persatuan itu tidak ada terpaksanya. Jadi kita memang sadar punya visi bersama untuk kita wujudkan bersama. Jadi yang lahir kerjasama. Kerjasama tidak selalu sama dengan kerja bersama. Ada yang kerja, kalau kerja bersama itu bisa saja ini kerja, ini kerja, ini kerja, tapi tidak nyambung. Jadi tidak saling berhubungan. Kalau kerjasama itu ada visi bareng-bareng. Yuk kita sekarang bikin jarum ya. Ini bagian ini bagian itu, ini bagian. Nah itu namanya kerjasama. Lahirlah jarum. Tapi kadang-kadang ada cuma kerja bersama. Mungkin yang sana kelihatan kerja tapi tidak ada hubungannya dengan sini. Sibuk semua. Yang sana main game, yang sini tidak ada hubungannya dengan kerja bersama. Ada yang memang acting saja biar kelihatan kerja, padahal tidak ngapa-ngapain. Ada yang usul banyak tapi yo disuruh kerja tidak kerja-kerja misalnya. Nah ini kerja bersama namanya. Nah ini sahas maknawi itu kerja sama, yang ada visi bersama, yang diwujudkan bersama. Itulah dasarnya ukhuwah.